nama saya Siti Nurhajijah dari kelas 6 SIP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori positif accounting atau biasa disebut atau disingkat yaitu dengan PAT. PAT ini merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik dalam akuntansi. PAT ini mengamati fenomena akuntansi berdasarkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya peristiwa. Dengan kata lain, PAT dimaksud untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi saat manajer mengambil suatu keputusan tertentu. PAT ini beranggapan bahwa perusahaan akan mengorganisir diri dalam cara yang efisien sehingga memaksimalkan prospek untuk bertahan hidup. Tujuan positif accounting teori atau PAT ini yang pertama ada menjelaskan dan prediksi praktik akuntansi, bukan memberi panduan. Yang kedua, memastikan tidak ada tujuan yang lebih superior dibanding dengan tujuan-tujuan perusahaan lainnya. Yang ketiga, ada menilai praktik akuntansi yang ada dengan cara yang sistematis. Dan yang terakhir atau keempat, yaitu menggambarkan model hubungan antara akuntansi perusahaan dan pasar serta menganalisis persoalan-persoalan dalam kerangka kerja ekonomi. Kelebihan positif accounting atau PAT ini yang pertama ada teori positif diperlukan sebelum teori normatif dikembangkan untuk memahami kejadian di dunia nyata. Yang kedua ada berdasarkan pada metode atau observasi yang teridentifikasi dan empiris. Yang ketiga yaitu ada memberikan pernyataan dan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Yang keempat ada bersifat objektif, netral, tidak dipengaruhi oleh fenomena yang diamati. Yang kelima atau yang terakhir yaitu teori positif dikembangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan teori normatif. Kekurangan dari PAT tersebut yaitu ada yang pertama hanya memberi penjelasan dan memprediksi apa yang akan terjadi. Tidak ada rekomendasi apa yang harusnya dilakukan. Yang kedua yaitu berasumsi bahwa manajer atau agen yang pemilik prinsipal memiliki kepentingan masing-masing untuk memaksimalkan kekayaannya tanpa mempertimbangkan efek buruk terhadap kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, tidak sepenuhnya objektif, tidak bebas dari pertimbangan nilai-nilai karena unsur-unsur yang sulit dihindarkan oleh peneliti. PAT ini berusaha menguji kembali teori atau hipotesis dalam pengalaman atau fakta, sehingga PAT memiliki fokus ekonomi untuk menjawab pertanyaan seperti yang pertama yaitu apakah biaya yang dikeluarkan dalam memiliki metode akuntansi memberikan manfaat yang sesuai. Yang kedua, apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga, apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, PAT berasumsi bahwa manajer, investor, kreditor, dan individu-individu lain bersikap rasional dalam memilih kebijakan akuntansi dan memaksimalkan kepuasan. Yang kedua, atau selanjutnya, manajer memiliki hak kebebasan untuk menentukan metode akuntansi atau mengubah kebijakan untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Yang terakhir, manajer mengambil keputusan guna memaksimalkan nilai perusahaan. Di sini ada 3 hipotesis positif accounting teori. Yang pertama yaitu hipotesis rencana bonus, the bonus plan hypothesis. Yang kedua ada hipotesis persyaratan perjanjian pinjaman atau utang, the debit covenant hypothesis. Dan yang ketiga yaitu atau yang terakhir hipotesis biaya politik, the political cost hypothesis. Nah, dari 3 hipotesis di atas menunjukkan bahwa PAT mengakui adanya 3 hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik, manajemen dengan kreditor, dan manajemen dengan pemerintah. Secara umum, PAT menilai bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang diambil oleh manajer merupakan bagian dari kebutuhan perusahaan secara menyeluruh untuk meminimalkan biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.